Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan kenikmatan yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Kita bisa duduk kembali, berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap kepadanya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang Allah ridhoi, yang akan mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah memulai atau bahkan memasuki bagian yang kedua dari tafsir surat Al-Ghasyiyah. Dan pertemuan ini kita akan melanjutkannya insyaallah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita membahas yang terakhir hingga ayat yang sekitar ayat yang ke-9. Ya, potongan yang ketiga yang ditafsirkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kondisi orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Penulis sebutkan wadzalika annaha fi jannatin jami'atin li anwa'in na'imi kulliha. Mereka orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam sebuah taman jami'atin li anwa'in na'im, yang mana taman ini terkumpul di dalamnya seluruh jenis, seluruh macam kenikmatan. Di surga seluruh kenikmatan akan kita dapatkan. Aliyatin fi mahalliha wa manaziliha. Posisi surga itu tinggi, manzilahnya tinggi, tempatnya tinggi. Famahalluha fi a'la illiyin. Posisi surga kelak tempatnya adalah di ketinggian yang paling tinggi. Wa manaziluha masakinun aliyah. Kemudian tempat tinggalnya atau rumah-rumahnya adalah rumah-rumah yang tinggi, istana-istana yang tinggi, yang megah. Laha ghuraf, yang terdapat padanya kamar-kamar. Wa min fawqil ghuraf ghurafun mabniyah yashrafuna minha ala ma a'addallahu lahum minal karamah. Dan di antara ruangan-ruangan atau kamar-kamar tersebut
itu terdapat satu ruangan yang memang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di dalamnya apa saja yang diinginkan berupa al-karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis, saya tidak tahu di nuskhah yang satu lagi, cetakan yang satu ada atau tidak, karena di sini disebutkan ya penulis Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, beliau membawakan potongan dari surat yang lain, yaitu surat Al-Haqqah, ya, fi jannatin 'aliyah. Kemudian beliau lanjutkan dengan surat yang ada atau ayat yang ada pada surat Al-Haqqah, qutufuha daniyah. Padahal ayat ini tidak ada di dalam surat Al-Ghasyiyah. Kata beliau, qutufuha daniyah, katsiratul fawakih alladzizah al-muthmirah bithimaril hasanatis sahlatit tanawul. Qutufuha daniyah maknanya adalah di surga kelak akan banyak buah-buahan yang lezat. Al-muthmirah, yang mana pohon-pohon buah-buahan tersebut dalam keadaan sedang berbuah. Bithimaril hasanah, dengan buah-buahan yang baik. Kita tahu Bapak Ibu rahimakumullah bahwa buah-buahan adalah makanan yang nikmat dan lezat. Yang pernah kita sebutkan bahwa namanya buah, kita tidak perlu capek untuk mengolahnya, tidak perlu memasaknya. Mungkin ada sebagian buah yang kita butuh untuk merawatnya. Misalkan seperti pisang, biasanya sudah ada yang suluh satu atau dua, diambil kemudian diimbu, dikarbit. Di surga kelak tidak. Semua buah-buahannya siap untuk dimakan. Semua tumbuhan atau semua pohon yang berbuah siap dimakan. Dan as-sahlatut tanawulu, mudah untuk dipetik. Buah-buahan surga semuanya siap makan, siap disantap, dan mudah untuk dipetik. Bihaitsu yatanalunaha bihaitsu yanalunaha ala ayyi halin kanu. Mereka akan memetik buah-buahan tersebut dengan segala kondisi. Ya, tidak seperti kita di dunia. Kita mau nopo misalnya Pak, ngunduh nopo? Ngunduh duren. Angel nopo mboten? Angel. Kita mau padahal duren itu enak nopo mboten? Enak. Miturut tiyang ingkang remen duren. Enak sakpole. Bahkan ada jenis, mohon maaf ini cerita tentang duren, ada jenis duren pahit. Nanti nopo dereng. Kalau orang penikmat duren yang sudah gandrung dengan duren pahit ini, dia merasakan nikmatnya duren pahit. Tapi cara metiknya susah. Ngambilnya susah. Buah-buahan yang lain pun juga rata-rata demikian. Di surga tidak. Di surga mudah untuk diambil. Bihaitsu yanalunaha ala ayyi halin kanu. Dengan kondisi apapun mereka bisa mengambilnya. La yahtajuna an yas'adu syajaratan au yasta'si alaihim minha thamarah. Mereka tidak perlu memanjat. Di surga tidak perlu memanjat. Beda dengan di dunia. Sebagian buah-buahan harus kita panjat. Sebagian buah-buahan harus kita panjat. Atau mereka tidak perlu apa? Bahasa Jawa nih, senggek, nyenggek. Bahasa Indonesia ini saya nggak tahu. Tidak perlu mengambil buah tersebut dengan menggunakan tongkat. Tidak perlu manjat, tidak perlu menggunakan tongkat. Semuanya mudah untuk dipetik. Ya gampangannya seperti kita nanam stroberi di depan rumah. Ya mau ambil tinggal ambil saja. Di surga semua buah-buahan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasma'u fiha ay al-jannah laghiyah.
Kemudian kata Allah, kalian di surga tidak akan mendengarkan laghiyah, perkataan-perkataan yang laghiyah. Perkataan yang bagaimanakah itu? Ai kalimatu lagwin wa batilin. Kalimat-kalimat yang sia-sia dan batil. Perkataan-perkataan yang tidak ada maknanya. Tidak ada gunanya untuk diucapkan. Fadlan anil kalamil muharram. Apalagi ucapan-ucapan yang haram. Di surga tidak ada. Tidak ada ucapan yang sia-sia. Tidak ada ucapan yang sia-sia. Ya mungkin ya seperti kita tidak ada kata-kata yang basa-basi atau ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang maknanya jelek atau tidak ada maknanya. Di surga tidak ada ucapan-ucapan yang seperti itu. Semuanya adalah ucapan yang baik. Semuanya adalah ucapan yang baik. Bal kalamuhum kalamun hasanun nafi'. Penduduk surga, ucapan mereka, kata-kata mereka adalah kata-kata yang baik dan bermanfaat. Mustamilun ala dzikrillah. Yang terkandung dalam setiap ucapannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikri ni'matil mutawatirah. Dan zikir menyebut-nyebut kenikmatan-kenikmatan surga yang terus-menerus alaihim. Allah berikan kepada mereka. Di surga nggak ada orang yang ngomong kosong. Omong-omong yang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Ucapan-ucapan yang melantur tidak ada. Ucapan-ucapan yang haram, yang jelek tidak ada. Semuanya adalah ucapan yang bermanfaat, yang mengandung pengagungan kepada Allah dan penyebut atau sebut-sebutan terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduknya. Wa ala al-adabil hasanah bainal muta'ashirin alladhi yasurrul qulubu wa yashrahu as-sudur. Dan di surga kelak akan dijumpai kondisi yang berbeda dengan di dunia. Di surga yang akan dirasakan penghuninya, mereka menghuni surga dengan adab-adab yang hasanah, adab-adab yang baik. Yang mana penduduknya hatinya akan menjadi bahagia, menjadi tentram. Fiha ainun jariyah. Lalu Allah katakan di dalam surga terdapat ainun jariyah, mata air yang mengalir. Wahada ismu jinsin. Ini adalah sebuah nama yang menunjukkan benda tertentu. Fiha al-uyunul jariyah. Di surga kelak bukan hanya ada satu mata air saja. Namun mata air yang ada di surga itu banyak. Mata air yang ada di surga itu banyak. Allati yufajjirunaha wa yusarrifunaha kaifa sya'u wa anna aradu. Yang mereka, para penghuni surga, mereka bisa mengalirkan, bisa mengeluarkan mata air tersebut dan mengalirkannya kapan saja mereka kehendaki dan kemana saja mereka ingin alirkan. Gak perlu rebutan banyu. Ya. Dan kita sering sebutkan kalau kita ya mengunjungi tempat-tempat yang airnya mengalir jernih, apalagi mata air yang kita kunjungi tersebut benar-benar keluar dari tanah dan kita melihatnya secara langsung mengalir jernih, meskipun kecil, banyak, kita akan merasa senang. Kita akan merasa senang. Lain halnya kalau kita mengunjungi tempat yang kotor, sungai penuh dengan sampah, sungai dibuangi sampah, kita merasa tidak nyaman. Ya mungkin meskipun sebagian dari kita buang sampah juga sembarangan ke sungai juga, tapi kalau kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu kita nggak nyaman. Lain kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang airnya jernih,
mengalir, ya gemericik suara airnya, kita akan merasakan kedamaian dalam hati kita. Di surga kelak kurang lebih seperti itu. Dan tentu lebih lagi. Karena kondisi yang kita alami di dunia ini mungkin namanya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya jelas berbeda. Maka di surga akan ada mata air yang memancar, yang penghuninya akan mengalirkan mata air tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kapan saja dia ingin, maka akan keluar. Dan kemana saja dia ingin mengalirkan aliran tersebut, dia akan diberikan keleluasaan. Fiha sururun marfu'ah. Kemudian kata Allah, di dalam surga terdapat sururun marfu'ah. Was-sururu jam'u sarir. Surur maknanya adalah dipan. Dipan itu apa, Pak? Dipan itu apa? Basa desane amben. Napa? Tempat tidur. Basa kerene permadani. Di surga nanti akan disediakan dipan-dipan permadani yang tinggi. Wahia al-majalisu al-murtafi'ah fi dzatiha wa bima 'alaiha minal furushi al-layyinah al-waqi'ah, yaitu tempat duduk yang tinggi. Zatnya tinggi, bentuknya tinggi, kemudian di atasnya terdapat bahan yang empuk yang nyaman untuk ditempati. Kalau kita duduk di atasnya akan merasa nyaman. Ya kita di dunia kalau kita punya tempat tidur, misalkan ada sebagian tempat tidur yang kalau dipakai tidur malah bikin badan capek. Ada yang biasa-biasa kalau dipakai tidur nyaman, ada. Kursi pun juga demikian, sofa pun juga demikian. Ada yang nyaman, ada yang biasa-biasa saja. Di surga Allah Subhanahu wa taala berikan tempat duduk dan juga permadani-permadani yang nyaman untuk ditempati. Wa akwabum maudu'ah. Demikian pula kata Allah, di surga terdapat akwabun maudu'ah. Apa itu? Awanin mumtali'ah min anwa'i al-ashribatil ladhidah. Yaitu gelas-gelas yang dipenuhi dengan berbagai macam minuman yang lezat. Gelas yang dipenuhi dengan minuman yang lezat. Ya, kalau kita boleh membayangkannya, kita diberi tempat duduk yang nyaman, kemudian di hadapan kita ada berbagai minuman yang enak, yang semuanya mungkin kita akan sukai. Qad wudi'at baina aydihim. Minuman tersebut, gelas-gelas yang berisi minuman tersebut diletakkan di hadapannya. Wa uiddat lahum, dan dipersiapkan untuk mereka. Memang diletakkan untuk diminum untuk mereka. Ya kalau kita mungkin kita punya ruang tamu, punya tempat duduk yang nyaman, kemudian kita siapkan minuman, istri kita bertanya, anak kita bertanya, ngapain Pak kok buat minuman banyak, mau ada tamu? Kalau di surga enggak, minuman yang disiapkan adalah untuk pemiliknya yang akan menikmatinya. Wasarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim, dan semuanya itu sesuai dengan pesanan dan keinginan mereka. Keinginan penduduk surga. Mau apa akan diambilkan, akan dihidangkan. Yatufu biha alaihimul wildanul mukhalladun, dan yang akan menjadi pelayannya adalah anak-anak yang masih belia. Anak-anak yang masih belia. Mereka yang akan melayani anak-anak yang belum beranjak dewasa, wildan, anak-anak yang masih belia. Mereka yang akan menjadi pelayannya.
Wa namariqu masfufah. Kemudian yang Allah sediakan di dalam surga yaitu adalah namariqu masfufah. Apa itu? Wasaid minal harir wal istibraq wa ghairihima mimma la ya'lamuhu illallah. Yaitu bantal yang terbuat dari sutra dan juga istibrak dan selainnya yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga yang mungkin kita tidak bisa membayangkan. Mungkin sebagian kita apa cuman bantal saja. Sebagian orang merasa nyaman kalau memiliki perabotan rumah yang baik. Apalagi kaum Hawa, tertata rumahnya, kemudian perabotannya nyaman, dilihat enak, ditempati enak, diduduki enak, dipakai tidur enak, akan merasa nikmat, akan merasa kenikmatan. Wa namariqu masfufah qad suffat lil julusi wal ittikai 'alaiha. Yang mana namarik ini, bantal-bantal ini dibuat dari suf, kemudian dipersiapkan untuk duduk dan bersandar. Namarik itu Bapak Ibu, jadi kalau bantal dikitakan untuk kepala. Kalau orang Arab, kalau Bapak Ibu pernah ke Arab, mereka punya biasanya bantal yang kotak. Bantal yang kotak. Kemudian mereka gunakan untuk duduk. Jadi kalau lagi duduk semacam ini, bahkan di sebagian masjid ada nanti bantal yang kotak yang digunakan untuk duduk. Kadang duduknya bersila, kadang sambil mengangkat salah satu kakinya. Ya. Apa bahasa Jawa nih? Sambil mengangkat salah satu kakinya. Kemudian tangannya ini disandarkan ke bantal tersebut. Ini namanya namarik. Mufradnya adalah numruqah. Kata tunggalnya adalah numruqah. Waqad urihu an ayyad'uha au yasfuha bi anfusihim. Dan mereka, penghuni surga, mereka akan dibuat nyaman dengan meletakkan tangan mereka di numruqah tersebut, dan mereka tidak perlu membuat dari bahan suf dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak perlu capek-capek membuat sendiri. Ya, mereka tidak perlu capek-capek membuat sendiri. Wa zarabiyyu mabthutsah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara kenikmatan surga yaitu adalah zarabiyyu mabthutsah. Apa itu wazarabiyyu? Yal bastu al-hisan. Mabthutsah ay mamlu'atun biha majalisuhum min kulli janib. Napa niki jenenge karpet. Karpet yang nyaman. Ini lagi-lagi mungkin sebagian kita tidak bisa membayangkan. Ya, kita di rumah tidak punya karpet. Rumah kita kecil, sempit. Gak sempat sudah mikirkan karpet. Karena mungkin sebagian kita tidak terbiasa. Di sebagian adat, bahkan saya kira di sebagian tempat di negeri kita, banyak orang yang suka dengan karpet. Apalagi mereka yang punya rumah megah. Di ruang tamu, di kursi tamu, di sofa yang disediakan untuk tamu disediakan karpet. Karpet-karpet yang nyaman. Ya, karpet-karpet yang nyaman. Bahkan mungkin ketika masuk rumahnya pun ya disediakan karpet. Wa zarabiyyu mabthutsah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ila akhiriha. Yaqulu ta'ala hassan lilladzina la yusaddiquna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihim minan nas an yatafakkaru fi makhluqatillahi dalati ala tauhidihi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ayat yang ke-17 hingga 20, Allah memotivasi, menghasung orang-orang yang tidak mau membenarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul selainnya. Allah Subhanahu wa taala
memotivasi mereka dan juga orang-orang selainnya, mohon maaf, dari kalangan manusia, mereka supaya berpikir. Artinya orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW dan juga selainnya. Nabi Muhammad ketika diutus banyak orang yang menentang, mengingkari. Bahkan sampai hari ini orang-orang yang tidak mau tunduk kepada syariat Muhammad SAW. Demikian pula mereka yang mau tunduk dan berserah diri kepada syariat Muhammad SAW. Allah memerintahkan supaya berfikir. Supaya berfikir fi makhluqatillah, memikirkan makhluk-makhluk Allah, yang mana makhluk-makhluk tersebut menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk tersebut menunjukkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang menciptakan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat, maksudnya memikirkan, merenungkan bagaimana unta itu diciptakan. Demikian pula orang-orang yang menerima dakwah Nabi SAW, tunduk patuh terhadap syariat Nabi. Apakah mereka tidak pernah terbetik untuk memikirkan bagaimana unta itu diciptakan? Ay ala yanzuruna ila khalqiha al-badi' wa kaifa sakhkharaha Allahu lil ibad. Kenapa mereka tidak memikirkan, merenungkan ciptaan hewan ini, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang teliti, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan ini untuk para hambanya, wa dzallalaha limanafi'ihim, dan Allah tundukkan hewan ini untuk manfaat manusia, untuk manfaat para hambanya, al-katsirah, yang sangat banyak, allati yattaruna ilaiha, yang mana manusia sangat butuh kepada hewan-hewan tersebut. Kita mungkin yang tidak tinggal di Jazirah Arab dan juga negeri-negeri yang ada di sekitarnya, kita tidak pernah mengenal unta. Nanti kenal unta nama betul, Pak? Bu. Tidak pernah. Ya, tidak ada di negeri kita. Unta Allah Subhanahu wa taala letakkan di tempat-tempat yang luas daratannya, di Jazirah Arab, di sampingnya, kemudian di Afrika, di negeri Asia yang berdekatan dengan Jazirah Arab, ada unta di sana. Adapun di tempat kita maka tidak ada, ya, secara asal muasal tidak ada. Namun mengapakah kita tidak merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta? Zaman dahulu unta merupakan kendaraan yang paling dibutuhkan oleh manusia. Zaman dahulu unta yang paling dibutuhkan oleh manusia, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah padang pasir. Entah itu di Jazirah Arab, ataupun di Afrika, ataupun di Asia. Mereka membutuhkan unta. Kenapa? Karena unta memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan tunggangan lainnya. Kira-kira apa, Pak, kelebihan unta? Keistimewaan unta dibandingkan hewan yang lain. Kok sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, di dalam surat ini? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak merenungkan bagaimana unta itu diciptakan? Kenapa kita harus merenungkan unta? Karena unta memiliki keistimewaan. Kira-kira apa, Pak, keistimewaannya? Apa kira-kira? Bisa hidup di padang pasir. Unta bisa hidup meskipun tidak minum di bawah teriknya matahari di padang pasir. Artinya dia minumnya sudah mungkin kemarin, dia masih bisa bertahan. Berbeda dengan hewan yang lainnya yang sebentar-sebentar dia harus minum. Dan unta kalau minum itu bisa minum
banyak. Bisa minum banyak, bisa menyimpan air untuk dirinya. Kemudian onta bisa minum air laut. Hewan selainnya tidak bisa. Maksudnya hewan tunggangan selainnya tidak bisa. Ya, hewan tunggangan yang kita kenal selain onta seperti kuda, seperti sapi, kerbau tidak bisa minum air laut. Keledai tidak bisa minum air laut. Adapun onta bisa. Kemudian onta dia tahu, dia hafal daerah-daerah yang pernah dia lalui. Sehingga Nabi SAW pernah menyatakan ketika ditanya tentang kambing yang hilang. Jawaban Nabi apa? Itu untukmu atau untuk serigala. Artinya kambing yang hilang, yang tersesat, kemudian ditemukan sama orang, terpisah dari gerombolannya. Kalau kita lepaskan, maka nanti yang makan siapa? Serigala. Kalau kita tangkap, kita umumkan. Kalau ada yang datang, alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka boleh kita sembelih. Kecuali nanti setelah jadi daging kita yang punya datang, nah kita kembalikan. Ya, kita kembalikan ganti rugi. Adapun onta, ditanya tentang onta, jawaban Nabi SAW, malaka walaha. Apa urusanmu sama onta? Onta itu bisa hafal tempat minumnya di mana, dan dia bisa pulang ke rumahnya. Makanya kalau kita naik kendaraan di tengah padang pasir, yang mungkin Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci antara Mekah dan Madinah, banyak unta yang dilepaskan. Lah sing ingon ngiyup. Unta ini dolan dewi. Nanti kalau sore mereka akan pulang, meskipun jauh mereka bisa pulang. Bahkan pun meskipun ke negeri seberang, mereka bisa pulang. Karena mereka bisa menghafalkan gunung-gunung. Dan orang kita zaman dahulu mereka menghafalkan gunung untuk perjalanan. Di Jazirah Arab banyak gunung-gunung, termasuk orang kita yang menghafalkan gunung, menghafalkan sungai. Meskipun sekarang ya saya kira anak-anak muda sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu saya kecil masih ya diajarkan kalau kamu ke arah sana nanti akan tembus daerah ini, ada sungai ini. Sungai ini kalau diturut ini, kemudian tembus ini dan seterusnya. Diajari semacam itu. Onta bisa hafal. Kemudian onta dia memiliki telapak kaki yang lebar sehingga tidak mudah terperosok ke dalam tanah. Berbeda dengan kuda. Kuda harus dikasih besi supaya dia bisa lancar untuk jalan. Onta tidak perlu. Makanya Suraqah bin Malik yang mengejar Nabi SAW tatkala hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Suraqah yang sebelumnya dia nongkrong di daerah barat Mekah mendengar kabar bahwasanya ada sayembara, siapa yang bisa nangkap Nabi SAW baik hidup ataupun mati akan diberikan hadiah berapa ekor unta. Awalnya dia tidak tertarik. Ketika dia masuk Mekah ternyata beritanya valid. Dan dia waktu itu ketemu papasan dengan Nabi dan Abu Bakar. Akhirnya dia pun tergugah mengejar Nabi SAW dan Abu Bakar. Ketika hampir sampai dekat dengan Nabi, kudanya Suraqah terperosok. Jungkel ini apa? Apa bahasa Indonesianya? Terguling, ya terperosok kemudian terguling. Sampai beberapa kali sampai pada akhirnya dia menyerah. Wahai Muhammad, sudah berhenti, saya nyerah. Kemudian Nabi meminta janji. Saya mau berhenti asalkan kamu ya tidak mengkhianati. Betul, orang zaman dahulu tidak mengkhianati meskipun dengan musuh. Maka dia pun berjanji kepada Nabi SAW. Maka setelah itu semua Nabi mengatakan, wahai Suraqah, kalau nanti kamu masuk Islam dan Islammu menjadi bagus, Allah Subhanahu wa taala akan kenakan pada dirimu mahkotanya kaisar
Persia dan juga gelangnya. Betul, Suraqah masuk Islam akhir-akhir kalau tidak salah di kala Fathu Makkah. Dan di zaman Umar bin Khattab ketika Persia tumbang, maka Umar memanggil Suraqah dan meletakkan mahkota dan gelang raja Persia kepada Suraqah. Untuk apa kira-kira? Untuk merealisasikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kita sampaikan, kuda dia mudah terperosok, berbeda dengan unta. Wallahu taala alam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini diantara kelebihan keistimewaan yang dimiliki oleh unta. Masih ada keistimewaan yang lainnya yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Bismillah walhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilal jibali kaifa nusibat. Sebelumnya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Penulis tidak menyebutkan penafsirannya. Saya kira terlewatkan dari penulisannya. Wa ilal jibali kaifa nusibat bahi'ah bahira hasala biha al-istiqraru lil ardi wa thabatuha minal ittirabi wa auda'a Allahu fiha minal manafi'il jalilah ma auda'a. Dan kenapakah mereka tidak melihat kepada gunung? Bagaimana gunung itu dipancangkan? Di mana gunung? Kata penulis, dia memiliki kekokohan untuk bumi. Gunung dia berfungsi sebagai pasak bumi, sehingga bumi tidak guncang. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan padanya banyak manfaat. Ya, kita punya di tempat kita ada gunung napa? Gunung Merapi. Banyak namutan Pak manfaatnya? Banyak. Manfaatnya banyak. Minimalnya dia menjadikan bumi itu tidak goyah karena gunung merupakan pasak yang Allah pancangkan di atas muka bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana bumi itu dihamparkan? Ai muddat maddan wasi'an. Bumi itu dihamparkan dengan hamparan yang luas. Wasuhilat ghayatat tashil, dan dimudahkan untuk dilalui, untuk dijajaki, liyastaqirral ibadu ala dhahriha,
supaya para hamba bisa tinggal dengan tenang di atasnya. Wa yatamakkanu min harthiha, dan mereka bisa mengelola bumi untuk pertanian. Wa gharasiha, ya bercocok tanam. Wal bunyan, demikian pula membuat bangunan fiha di atasnya. Wasuluku turuqiha, dan berjalan di atas jalannya. Ini kalau tidak salah pernah kita bahas di awal-awal tafsir juz amma, di mana Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi, ya Allah hamparkan bumi yang kondisinya kalau kita melihat mungkin tidak rata secara keseluruhan. Namun secara umum bumi itu rata. Dan yang rata ini memang Allah sengaja buat untuk manusia tinggal di atasnya, berjalan di atasnya dengan mudah, kemudian bercocok tanam di atasnya dengan mudah. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi. Yang aneh dan heran, zaman kita sekarang justru banyak orang yang tinggalnya malah di perengan-perengan. Perengan itu apa? Lereng-lereng. Ada tempat yang rata, yang nyaman, justru mereka cari tempat-tempat yang lereng-lereng. Ini tentu berlawan dengan apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa bumi itu dihamparkan sehingga menjadi seperti tempat yang luas. Dengan kata lain, apakah bumi itu datar atau bulat? Pripun, Pak? Bu. Bumi niku datar napa bulat? Saya kasih jawaban di awal. Bumi itu bulat. Namun kalau kita memandang, ya mungkin dengan jarak pandang 30 sampai 60 kilo, maka kita akan melihat bumi itu seperti datar, seperti hamparan. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, bumi bulat. Dan ini yang dikuatkan oleh penulis dalam kitab ini. Kata beliau, wa'lam anna tastihaha la yunafi annaha kurratun mustadirah. Qad ahatatil aflak fiha min jami'i hawanibiha atau min jami'i jawanibiha kama dalla ala dhalika an-naqlu wal aqlu wal hissu wal musyahadah. Ketahuilah bahwa dihamparkannya bumi, dijadikannya bumi itu hamparan, itu tidak menafikan bahwa bumi itu adalah kurrah mustadirah. Kurrah niku napa? Kurrah niku napa? Bola. Mustadirah yang berbentuk lingkaran. Qad ahatatil aflak, yang diliputi oleh al-aflak. Al-aflak itu kalau bahasa kita apa? Ya, al-falak. Ya, batasan mata kita yang bisa kita gunakan untuk memandang. Bumi itu bulat, kemudian diliputi dengan sesuatu yang menyelimutinya. Fiha min jami'i jawanibiha, dari seluruh penjurunya, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh an-naqlu. An-naqlu berarti dalil yang dinukilkan, entah itu Al-Quran ataupun hadis. Wal aqlu, kemudian yang kedua akal. Wal hissu, panca indera. Wal musyahadah, dan bukti. Kama huwa mazkurun ma'rufun inda kathirin minan nas, bagaimana hal ini yang disebutkan dan ma'ruf pada mayoritas manusia. Khususan fi hadhil azminah, terlebih lagi di zaman kita saat ini, zaman Syekh. Beliau hidup kurang lebih mungkin ya sekitar 500 enggak sampai 500. Ya, mungkin 100 atau 200 tahun yang lalu. Beliau menyatakan demikian. Ya, zaman ini ada pembuktian bahwasanya bumi itu bulat. Allati waqafan nasu ala aktsari arja'iha bima a'tahumullahu minal asbabil muqarribati lil ba'id. Di mana manusia mereka ya telah berhenti pada mayoritas penghujung bumi, di mana manusia Allah berikan sebab-sebab yang bisa mendekatkan sesuatu yang jauh.
Artinya dengan teknologi mereka membuat mungkin kapal besar sehingga mereka mencoba untuk mengarungi samudra. Kira-kira lek teko kene tembus kene tembus balik kene meneh apa ora. Ini mereka lakukan percobaan-percobaan tersebut di zaman itu. Fa inna tastiha innama yunafi karuriyah atau kurwiyata al-jismi saghiri jiddan. Sesuatu yang dihamparkan atau dijadikan datar, ini yang tidak mungkin adalah jika sesuatu tersebut bentuknya bulat namun kecil. Kalau bulat kecil, kita tidak bisa mengatakan, misalkan kita punya bola, kita tidak bisa mengatakan, oh bolanya ini datar. Tidak, pasti ada lengkungan dan terasa. Namun karena bumi ini luas atau besar, maka bisa dikatakan datar. Alladzi law suttiha lam yabqa lahu istidarah tuzkar. Yang kalau dihamparkan tidak ada putarannya sama sekali. Wa amma jismul ardi alladzi huwa kabirun jiddan wasi' fayakunu karwiyan atau karwiyan mustahan. Adapun bumi yang luas, maka ini ya dia meskipun dia bulat namun bisa dihamparkan sehingga menjadi seperti datar. Wala yunafi al-amrani kama yu'rafu dzalika atau kama ya'rifu dzalika arbabul khibrah. Dan hal ini tidak saling bertentangan sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang yang memiliki keilmuan dalam hal ini. Wallahu taala a'lam. Tidak perlu kita berdalam-dalam dalam masalah ini. Kenapa? Karena tidak akan menambahkan manfaat dan madarat untuk akhirat kita. Cukup kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini untuk kita. Allah hamparkan, Allah jadikan kita mudah berjalan, hidup, yang membangun bangunan, bercocok tanam di atas bumi ini. Kemudian kita syukuri dan kita sadari posisi kita sebagai hambanya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa disampaikan, masih tersisa satu bagian lagi insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.